Waalaikumsalam Apa kabar anak ibu warahmatullahi semuanya? wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ya, tetap menjaga Alhamdulillah baik Bu. protokol kesehatan karena kita masih belajar daring. Nah, karena masih belajar daring, ibu minta anak-anak tetap rajin belajar, tetap termotivasi, tetap giat, ya, walaupun tidak ada ibu yang mengajarkan secara langsung. Oke, sebelum mulai belajar, coba Dinda pimpin doa. Kita berdoa dulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, malah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, anak ibu, untuk absensi ibu kirim lewat Google Form ya. Nanti Ananda bisa isi absensi online-nya ya. Sekarang kita masuk pada materi ruang lingkup administrasi keuangan. Sebentar ibu akan melihatkan slide, mengeluarkan slide-nya ya. Sebentar ya. Oke ya, kelihatan. Nah, jadi materi kita adalah ruang lingkup administrasi keuangan. KD-nya ada KD 3.1 memahami ruang lingkup administrasi keuangan. Kemudian KD keterampilannya melakukan pengelompokan administrasi keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mengkaji berbagai sumber melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, Ananda dapat memahami ruang lingkup administrasi keuangan serta mendefinisikan administrasi keuangan dengan mengembangkan sikap mandiri, jujur, percaya diri, teliti, dan penuh tanggung jawab. Nah, pada pertemuan kali ini indikatornya yang akan kita pelajari yang pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian administrasi keuangan. Kemudian Anda mampu menjelaskan fungsi administrasi keuangan. Nah, sekarang Anda perhatikan slide yang Ibu tampilkan berikut ini ya. Kita masuk ke pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu adalah proses kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Kalau keuangan adalah kegiatan mengolah uang untuk melakukan transaksi pembayaran. Kelihatan ya? Nah, jadi disimpulkan administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan keuangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nanti ya, kita lanjut lagi. Lihat slide berikutnya, fungsi administrasi keuangan. Anda bisa lihat fungsi investasi. Nah, fungsi investasi adalah pengelolaan dana ke dalam aset yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, investasi ini bisa dibagi menjadi dua, ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kalau jangka pendek itu apa? Kas, utang, dan persediaan. Kalau jangka panjang, tanah, gedung, dan kendaraan. Kemudian fungsi pencarian dana, nih artinya mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi serta memilih berbagai sumber daya yang tepat untuk tiap-tiap jenis kebutuhan. Yang ketiga ada fungsi pembelanjaan. Fungsinya maksudnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan. Yang terakhir fungsi pembagian laba. Nah, yaitu kegiatan pembuatan dan penentuan aturan pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba biasanya dimasukkan juga ke dalam fungsi pencarian dana. Nah, oke. Sampai di sini ya. Jelaskan dari slide yang Ibu jelaskan tadi. Bentar ya. Nah. Oke. Nah, sekarang Ibu kita akan mendiskusikan
tentang yang Ibu jelaskan tadi, yaitu fungsi administrasi keuangan. Sekarang coba yang bisa menjelaskan kembali tentang fungsi administrasi keuangan yang pertama, yaitu fungsi investasi. Siapa yang bisa? Bu, Dinda. Ya, ayo Dinda. fungsi administrasi investasi adalah aktivitas pengelolaan dana ke dalam aset yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam satu organisasi atau perusahaan. Fungsi administrasi investasi terbagi atas dua. Pertama, investasi jangka pendek, contohnya adalah kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan investasi jangka panjang adalah gedung, tanah, dan kendaraan. Ya, bagus. Yang lain bisa dipahami? Bisa ya? Itu Bu. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, fungsi pencarian dana. Siapa yang bisa? Lina bisa? Bisa Bu. Ya, coba. Fungsi pencarian dana apa? Fungsi pencarian dana yaitu mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi serta memilah berbagai sumber daya yang tepat untuk tiap-tiap jenis kebutuhan. Ya. Yang lain ada mau menambahkan? Atau sudah jelas yang dijelaskan oleh si Lina? Paham? Nah, jadi fungsi pencarian dana itu mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan, siapa yang bisa menjelaskan? Fadia bisa? Bisa Bu. Ya, coba fungsi pembelanjaan apa Fadia? Pembelanjaan yaitu semua kegiatan berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan. Ya. Cukup jelas ya. Jadi ada dengar yang dijelaskan oleh siapa? Fadia. Ya Bu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, fungsi pembagian laba. Ya, siapa yang bisa? Coba dijelaskan. Ini Bu. Ya. Ya, Saidi. Fungsi pembagian laba yaitu kegiatan pembuatan dan penentuan aturan pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi pencarian dana. Ya, bagus. Nah, jadi dari penjelasan teman-teman kamu tadi dan juga penjelasan Ibu tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama tadi apa? Pengertian administrasi keuangan. Apa tadi? Ayo kita sebutkan sama-sama. Aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan dan pengeluaran. Ya. Jadi yang semua yang berhubungan dengan keuangan itu namanya administrasi keuangan. Terus yang keduanya ada fungsi, 4 fungsi administrasi keuangan. Ada fungsi investasi. Nah, fungsi investasi ini ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Ya. Kemudian ada fungsi pencarian dana, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam mencari sumber dana. Itu ya kesimpulannya. Kemudian yang ketiga fungsi pembelanjaan. Kegiatan apa tadi? Kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana oleh suatu perusahaan. Kemudian ada fungsi pembagian laba. Jadi apa artinya? Pembagian keuntungan usaha oleh suatu perusahaan. Nah, sampai di sini materi kita tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Apakah ada yang kurang paham atau mau ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Untuk tugas, bagus. Untuk tugas Ibu kirim lewat Google Classroom ya. Nanti Ananda buat di Google Classroom tugasnya. Sudah Ibu siapkan 10 soal dalam bentuk objektif ya. Jadi Ibu kirim dalam bentuk Google Form. Oke. Kemudian tugasnya Ibu tunggu sampai jam 12 siang ini ya. Ananda kirim lagi. Kemudian yang kedua untuk materi kita selanjutnya, bab berikutnya adalah kebijakan pengelolaan keuangan untuk pertemuan minggu depan. Oke Ananda, sampai di sini Ibu akhiri pembelajarannya.
dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.